Puji syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, meskipun karena kondisi kita batasi untuk pertemuan secara luring, tapi adalah sebuah karunia luar biasa. Hari ini kita masih kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama, insya Allah nanti akan melafalkan janji sumpah sebagai SNK Kefarmasian tahun 2021. Untuk anak sekalian, bahwa ini adalah salah satu proses yang harus kita lalui, bagian dari step anak tangga yang harus kita lewati untuk nanti kita bisa resmi disebut sebagai ATK, Asisten Kefarmasian, untuk bisa melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan kewenangan kita sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016. Semoga ini menjadi basis dasar landasan bagi kita dalam menapaki pekerjaan kita untuk berikutnya. Pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini, baik melalui media Zoom maupun yang hadir di ruangan ini, perlu kami sampaikan bahwa untuk pengambilan sumpah bersama Asisten Kefarmasian tahun 2021 tahun ini diikuti oleh sekitar 337 peserta dari 11 sekolah, terdiri dari 326 peserta beragama Islam, kemudian 4 peserta beragama Kristen, dan 7 siswa beragama Katolik. Adapun sekolah-sekolah yang mengikuti pengambilan sumpah bersama ini terdiri dari 11 sekolah yang tersebar di 5 kabupaten kota daerah di Jakarta, meliputi SMK Kesehatan Berita Bangsa, SMK Negeri 1 Panjaitan, SMK Muhammadiyah 3 Jakarta, SMK Muhammadiyah Melati, SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia, SMK Kesehatan Merah Putih, SMK Kesehatan Bantul, SMK YPK Pasar Sleman, SMK Muhammadiyah Minggir, SMK Ma'arif 1 Temon, dan SMK Muhammadiyah 3 Wates. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dengan baik. Mohon doa dan dukungan, juga saran dan perbaikan. Mudah-mudahan di kelak acara berikutnya kita bisa lebih baik dalam menyelenggarakan acara pengambilan sumpah bersama. Beberapa sekolah mungkin tidak mengikuti pengambilan sumpah karena memang beberapa sekolah sudah mengagendakan sumpah mandiri sebelumnya, dan juga beberapa sekolah tidak mengagendakan gitu. Kalau biasanya kita mengagendakan secara bersamaan untuk 3 program keahlian: asisten keperawatan, asisten tenaga kefarmasian, asisten laboratorium medik. Pada tahun ini kita hanya sendirian, asisten kefarmasian melakukan sumpah bersama. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu Wardana, Sarjana Farmasi. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari MKKS Koordinator Bidang Kesehatan kepada Ibu STH Ari Widyastuti. Kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan fasilitas yang sudah dilengkapi hari ini kepada Bapak Han sebagai Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, sehingga hari ini berjalan dengan baik. Harapan saya seperti itu, tidak ada kendala apapun. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Trisno dari perwakilan Dinas Kesehatan yang sudah berkenan hadir hari ini, kepada Bapak Burhan yang nanti sebagai penyumpah dari PAVI, juga Bapak Karim sebagai saksi dari organisasi APMFI, juga kepada Bapak Fatur sebagai pendamping agama Islam, kemudian Bapak Pendeta Purwantoro sebagai pendamping agama Kristen, dan Bapak Agung sebagai pendamping agama Katolik. Juga anak-anakku
yang sudah berkenan untuk mewakili teman-teman kalian untuk disumpah di hari ini. Saya sebagai koordinator MKKS Bidang Kesehatan sangat mengapresiasi kegiatan ini yang telah dilaksanakan oleh MGMB Farmasi sehingga hari ini berjalan dengan baik. Meskipun di saat kondisi peningkatan virus corona yang meningkat hari ini, sehingga kita melaksanakan dengan secara daring ataupun online. Bagi anak-anak yang ada di luar ruangan ini, saya harapkan bisa mengikuti dengan baik, dengan hikmat, dengan kusuk, karena penyumpahan ini adalah untuk kalian, di mana nanti bermanfaat pada saat kalian bekerja. Saya ucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang sudah berkenan memberikan fasilitas dan membantu kami untuk bisa melaksanakan sumpah bersama ini secara online. Demikian sambutan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk masa depan anak-anak sekalian. Selamat pagi. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara puncak pengambilan sumpah asisten tenaga kefarmasian. Kepada seluruh peserta sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian, kami persilahkan untuk berdiri dan mengikuti secara khidmat. Kepada Ananda Desla Fitria sebagai perwakilan agama Islam, kami silakan untuk maju ke depan. Kepada Ananda Regina Okstirati sebagai perwakilan agama Katolik, kami silakan untuk maju ke depan. Kepada Ananda Meira Ayuning Tias sebagai perwakilan agama Kristen, kami silakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Fatur Rahman, SAG MSI sebagai saksi agama Islam, kami silakan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak FX Arta Agung Budiantara SPD sebagai saksi agama Katolik, kami silakan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan, STH Emin sebagai saksi agama Kristen, kami silakan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak Dr. Abdul Karim Julkarnain, MSI SE APT, sebagai saksi dari APMFI, kami silakan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak Burhanuddin, ahli media farmasi dari PAVI DIY, kami silakan untuk menempatkan diri. Sepenuhnya untuk prosesi sumpah, kami silakan kepada Bapak Burhanuddin untuk mengambil sumpah seluruh peserta sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021, dengan ini saya selaku Ketua Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil sumpah calon asisten tenaga kefarmasian lulusan tahun 2021. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam, Katolik, Kristen. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara nanti ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan juga oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Besar, karena Tuhan Maha Mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Baik, selanjutnya semua ikuti kata-kata saya. Bahwa saya Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian sebagai asisten tenaga kefarmasian akan melaksanakan tugas saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya sebaik-baiknya menurut perundang-undangan yang berlaku menurut perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian sebagai asisten tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, kedudukan, keturunan, keturunan, golongan, golongan, bangsa, dan agama. bangsa dan agama. Bangsa dan agama. Bahwa saya Bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian sebagai asisten tenaga kefarmasian akan menceritakan tidak akan menceritakan siapapun kepada siapapun dalam rahasia yang berhubungan dengan tugas saya segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian
kecuali jika diminta pembagian untuk keperluan kesaksian. bahwa saya sebagai asisten tenaga kefarmasian Sebagai asisten tenaga dalam kefarmasian melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama membina kerjasama dan kesetiakawanan dan dengan teman sejawat dan tenaga kefarmasian dengan teman sejawat dan tenaga kefarmasian. bagi saudara yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Hadirin sekalian, sudah kita saksikan secara bersama-sama ke Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Selanjutnya akan dilakukan prosesi penandatanganan naskah sumpah kepada Ananda Desla Fitria sebagai perwakilan agama Islam. Kami silahkan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Fatur Rahman sebagai saksi agama Islam, kami silahkan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Abdul Karim Julkarnain, kami persilahkan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Burhanuddin, kami persilahkan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Ananda Regina Okstirati sebagai perwakilan agama Katolik, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak F.X. Arta Agung Budiantara, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Abdul Karim Julkarnain, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Burhanuddin, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Selanjutnya, kepada Ananda Meira Ayunintias sebagai perwakilan agama Kristen, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Abdul Karim Julkarnain, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada Bapak Burhanuddin, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah. Kepada seluruh peserta sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian se-Daerah Istimewa Yogyakarta, kami silakan untuk menandatangani naskah sumpah secara bersama-sama. Terima kasih hadirin sekalian. Selesai sudah prosesi pengambilan sumpah asisten tenaga kefarmasian se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Kepada Ananda Desla Fitria, kami silakan untuk duduk kembali.
Kepada Ananda Regina Okstirati, kami silakan untuk duduk kembali. Kepada Ananda Meira Ayunitias, kami silakan untuk duduk kembali. Kepada Bapak Burhanuddin, Bapak Abdul Karim Zulkarnain, dan seluruh saksi agama, kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya akan dilakukan prosesi serah terima asisten tenaga kefarmasian dari Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia kepada Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kepada Bapak Dr. Abdul Karim Zulkarnain, MSI SE APT, dan Bapak Burhanuddin, AMD Farmasi, kami silakan untuk maju ke depan. Untuk bina dan masyarakat menjadi tenaga yang baik bagi nusa dan bangsa dan bangsa. Silakan. Terima kasih. Kami silakan Bapak Burhanuddin dan Bapak Abdul Karim untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia kepada yang terhormat Bapak Burhanuddin, AMD Farmasi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Krisno Agung selaku wakil dari Dinas Kesehatan DIY. Yang saya hormati Bapak Karim selaku Ketua Korwil APM FIDIY. Ibu Ari yang saya hormati selaku Ketua MKKS Bidang Kesehatan, Bapak Wisnu Wardana, saya hormati selaku Ketua NGMP Farmasi DIY. Kemudian yang saya hormati Ibu Istiriasih, ini yang saya mengikuti secara daring, para rohaniwan yang saya hormati, dan adik-adik semua, para peserta sumpah asisten tenaga kefarmasian yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita pada pagi siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini, baik yang secara langsung maupun secara daring. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bahwa dalam kondisi pandemi ini memang kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Marilah untuk kita senantiasa menjaga kesehatan diri, menjaga mood kita agar kita senantiasa sehat dan bahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang pada pagi hari ini telah secara resmi disumpah sebagai asisten tenaga kefarmasian. Dan juga selamat karena sudah menjalani serangkaian ujian, ya, baik ujian di sekolah dan juga ujian-ujian yang lain. Namun perlu disadari juga bahwa rangkaian ujian sehingga adik-adik lulus ini adalah menjadi titik awal adik-adik nantinya akan menghadapi sebuah mungkin dunia kerja atau dunia masyarakat yang tentunya adalah menjadi ujian yang nyata bagi adik-adik semua. Sehingga saya berpesan kepada adik-adik, tetaplah menjaga integritas, menjaga etika, dan jaga nama baik alma mater. Bagi adik-adik yang akan bekerja,
tentunya haruslah senantiasa membina kerjasama dengan teman sejawat dan juga tenaga kefarmasian, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Bekerjalah secara bersinergi dan secara teamwork. Kemudian kepada adik-adik semua yang mungkin juga ada yang akan melanjutkan, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Selanjutnya bahwa terkait dengan sumpah ini saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga kepada para kepala sekolah yang pada hari ini mengikuti sumpah bersama. Sampai lupa tadi belum saya sebut ini 11 kepala sekolah. Mohon maaf para bapak ibu kepala sekolah yang saya hormati, yang mungkin sekarang banyak yang mengikuti secara daring. Terima kasih atas undangan pada pagi siang hari ini. Nah, adik-adik yang saya banggakan, tentu beberapa bekal ilmu yang sudah adik dapatkan di sekolah, harapan kami nanti dapat diimplementasikan di dalam dunia kerja dengan tetap menerapkan aturan-aturan ataupun perundang-undangan yang ada, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa lingkup kerja seorang asisten tenaga kesehatan, dalam hal ini asisten tenaga kefarmasian, itu sudah diatur di dalam PMK 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan seorang asisten tenaga kefarmasian. Dan saya bekerjalah sesuai dengan kompetensi yang ada, jaga nama baik alma mater, kemudian semoga adik-adik juga dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya di musim pandemi ini saya juga berpesan kepada adik-adik bisa menjadikan contoh ataupun bisa mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar dalam penerapan protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat dan sukses untuk adik-adik semua dan seluruh para guru dan kepala sekolah SMK Farmasi di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin, AMD Farmasi. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Trisno Agung Wibowo SKM Enfes, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Sumpah Bersama Asisten Tenaga Kefarmasian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 hari Sabtu 3 Juli tahun 2021. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Dinas Tipora TID atau yang mewakili, Ketua Pengurus Daerah PAVI Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator Musyawarah Kerja Sekolah Bidang Kesehatan, para rohaniawan dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, orang tua, wali beserta para asisten tenaga kefarmasian yang baru dan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama pada hari ini berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk menghadiri sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Saya sampaikan selamat dan salam bahagia kepada Koordinator Musyawarah Kerja Sekolah Bidang Kesehatan beserta jajarannya
yang telah memfasilitasi acara hari ini. Ucapan selamat tentu saja kami sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati yang telah dilantik sebagai asisten tenaga kefarmasian. Saat ini saudara semua akan secara resmi dilantik sebagai asisten tenaga kesehatan, yang mengandung arti menjadi tanda bahwa saudara siap bekerja di bidang kesehatan secara profesional. Pelantikan saudara sebagai asisten tenaga kefarmasian merupakan awal tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan siap memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, seperti diketahui bahwa adanya pandemi coronavirus 19 yang melanda dunia membuat kita sebagai masyarakat juga harus belajar mengenai pentingnya kesehatan, kebersihan, dan norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat. Tumbuhnya empati, solidaritas di masyarakat pada saat pandemi coronavirus 19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Bukan hanya di masa krisis, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan inovasi, melakukan eksperimen, mendengarkan hati nurani, dan belajar dari coronavirus 19 agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Dengan tatanan dunia yang baru, yang mampu bertahan hidup, berdampingan dengan coronavirus. Melalui peran aktif saudara sebagai asisten tenaga kefarmasian, sangat diperlukan dalam upaya pembangunan kesehatan. Sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, saudara juga diharapkan dapat berperan menjadi agen objek pembangunan kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kesehatan. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Para hadirin yang kami muliakan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan, menyatakan bahwa asisten tenaga kesehatan terdiri atas asisten perawat, asisten tenaga kefarmasian, asisten dental, asisten teknisi laboratorium medik, dan asisten teknisi pelayanan darat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Permenkes tersebut juga dinyatakan bahwa setiap institusi pendidikan asisten tenaga kesehatan wajib melaporkan lulusannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memerlukan registrasi dan surat izin, dan hanya dapat melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan di bawah supervisi tenaga kesehatan, kecuali bagi tenaga kefarmasian. Kami ulangi, bagi tenaga asisten tenaga kefarmasian dapat juga menjalankan pekerjaannya pada fasilitas produksi dan atau distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan alat kesehatan. Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa asisten tenaga kesehatan merupakan salah satu sekian banyak dari sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ketika saudara telah menyandang satu gelar, maka sudah semestinya saudara akan bertindak atau berlaku profesional setiap saat mengemban tugas. Perilaku profesional diantaranya adalah perilaku yang tidak mementingkan kepentingan diri pribadi atau golongan, dan tidak mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.
Saat ini pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia bidang kesehatan untuk keberhasilan pembangunan dalam mengisi kekosongan sumber daya manusia di daerah-daerah. Pemerintah berharap agar para asisten tenaga kesehatan yang baru bekerja secara profesional di fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit, sarana kefarmasian, dan pemerintah berharap saudara dapat mengedukasi masyarakat dalam mendukung program-program prioritas pembangunan. Terakhir, pesan kepada para asisten tenaga kefarmasian bahwa di era global dan digital ini dibutuhkan kompetensi yang lebih kompleks. Selain kompetensi profesional, diperlukan kompetensi baru berupa literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia dilengkapi dengan kompetensi interprofesional agar dapat membangun kultur pelayanan kesehatan secara interdisiplin. Untuk itu, kami berharap agar saudara tidak lupa untuk selalu belajar, berusaha untuk menambah ilmu dan mengembangkan wawasan. Selamat berjuang, junjung tinggi profesi Anda dengan bekerja secara profesional dan berpegang pada etika, serta berikan kebanggaan kepada alma mater dengan karya-karya terbaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 3 Juli tahun 2021, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti, Magister Kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trisno Agung Wibowo, SKM MKes. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepada yang terhormat Ibu DRA Istiqlase, kami silakan. Ya, terima kasih Pak MC. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hari ini hadir, Bapak Kabid SDK Bapak Trisno Agung MKes, yang kami hormati Ketua PAFI, yang kami hormati Ketua APMFI, para rohaniwan, serta Ketua MKKS Bidang Kesehatan Ibu Ari, Ketua Panitia Bapak Wisnu Wardana, Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 3 khususnya tuan rumah, serta Kepala SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini juga mengikuti secara daring, dan juga anak-anakku semuanya, baik yang hadir secara luring tatap muka saat ini perwakilan, dan juga semuanya yang saat ini mengikuti sumpah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pagi hari yang cerah ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa dalam acara sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian untuk siswa SMK Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang telah melewati masa pembelajaran selama 3 tahun. Ya, tentu ada mungkin tidak mulus-mulus saja, namun juga hambatan-hambatan, apalagi kalian juga selama lebih dari 1,5 tahun di dalam masa pandemi COVID yang luar biasa, semakin hari kondisinya saat ini juga mengkhawatirkan. Tentu kita semuanya ingin bisa sehat untuk diri kita semuanya. Nah, ini anak-anakku semuanya selamat ya di dalam pembelajaran ini. Sejak awal Bapak Ibu guru telah membentuk kalian ya untuk bisa menjadi anak dewasa. Anak dewasa dibandingkan dengan mungkin sekolah umum yang lain, SMA, kalian dididik sejak awal untuk bisa memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya,
dan kalian di bidang kefarmasian. Tentu ini ya, menjadikan jiwa kalian, jiwa kita dididik menjadi lebih dewasa, lebih disiplin, nah lebih dalam hal kerjasama, di dalam hal kalau di SMK kita belajar juga di dalam bisa seperti ada di perusahaan dengan pembelajaran teaching factory. Nah ini tentu kalian juga dididik seperti hanya kalian juga belajar di perusahaan. Nah inilah tahapan-tahapan yang telah kalian lakukan ini tentu tidak mudah dan kalian bersama-sama sudah melewatinya. Tentu kita juga harus bersyukur kalian bisa sehat sampai saat ini. Ya tadi Ibu lihat juga partisipan yang hadir itu ada saat ini 248, tentu juga mungkin ada orang tua yang bisa bergabung. Nah ini suatu hal bentuk inilah puncak dari prestasi anak-anak selama mengikuti pembelajaran selama 3 tahun. Nah, ini tentu kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun juga kepada koordinator PAVI, APMFI, dan juga Bapak Ibu guru yang telah menggodok kalian, ya sudah menuntun kalian. Tidak hanya kalian mendapatkan ilmu secara ilmu akademis saja, namun juga kalian juga dididik, ya, didampingi ataupun diperlakukan kalian juga sebagai anak didik, anak sendiri. Perlakuan ini tentu menjadikan anak-anakku ini semuanya insya Allah nanti kalau kalian bekerja, bekal kalian juga sudah ada. Namun jangan puas sampai di sini, tentu kalian juga harus bisa meningkatkan ilmu kalian. Nah, ilmu kalian ya ini kita bisa nanti sambil bekerja, ya kalian juga bisa meningkatkan ilmu juga dengan melanjutkan ataupun juga menambah wawasan kalian dengan kita mencari ilmu tidak hanya sekedar dengan di bangku akademis saja, namun juga di tempat-tempat yang lain. Nah, sekarang kalian juga kemarin belajarnya juga dengan secara virtual, dengan daring, ya, ataupun dengan Google Classroom ataupun dengan fasilitas-fasilitas media sosial yang ada. Ini suatu bentuk perjuangan kalian untuk bisa menimba ilmu yang ada. Nah, ini anak-anakku semuanya jangan kita puas sampai di sini saja, namun mari kita masih tetap berjuang. Berjuang tadi Pak Burhanuddin juga ngendika bahwasanya inilah titik awal kalian akan masuk dunia kerja. Titik awal atau nanti ujian-ujian ataupun di kalian saat belajar atau saat kalian nanti bekerja. Nah, tentu banyak hal yang akan diperoleh. Nah, inilah tentu kita juga harus bisa mengatur ataupun bisa memanage diri kita sehingga anak-anak yang masih lulus kadang-kadang juga masih umurnya belum 18 itu juga ada. Nah, ini tentu kita dibentuk untuk bisa menjadi dewasa. Ya, ini menjadi modal kita bersama-sama dan kalian tentu nanti bekerja mungkin tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja. Banyak juga saudara-saudara kita ataupun teman-teman kalian yang bekerja di luar dimanapun kalian bekerja. Tentu kalian juga harus bisa menempatkan diri untuk bisa bekerja dengan baik, menjaga etika, menjaga karakter kalian, ya, attitude kalian juga harus kalian jaga betul. DIY kita juga memiliki budaya, ini juga keseharian kita dalam Bapak Ibu kalian dalam mendidik kita yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini tentu unggah-ungguh dan karakter dan juga kalian sebagai umat, sebagai manusia beragama, tentu kalian juga bisa mengamalkan sehingga kita saling bekerja sama, toleransi, ini juga harus kita implementasikan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, inilah anak-anakku semuanya. Jadi ilmu yang ada ini, tenaga kalian yang ada saat ini, tenaga kesehatan, nakes itu sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini dari datanya Pak Agung, ya, yang terakhir tanggal kemarin, ya 2 kemarin juga kondisi yang terpapar itu semakin hari semakin banyak. Terakhir ada 900
2022. Nah, ini jangan menimbulkan kita pesimis. Namun mari tunjukkan kita bersama-sama, kita dengan 5M kita, kalian juga tentu sudah paham, sudah melakukannya, memakai masker, cuci tangan, kemudian bisa menjaga jarak, menghindari kerumunan ataupun mobilitas. Nah, ini mari kita berikan contoh, kita sebagai orang-orang yang ada di kesehatan ataupun pendidikan, harus ada, kita bisa memberikan suri teladan, memberikan edukasi kepada teman-teman ataupun kepada tetangga-tetangga kita, warga sekitar kita. Karena kalau kita juga melihat sekarang ini dengan pandemi ini, kalau kita melihat tetangga-tetangga sekitar kita itu yang terpapar di klaster warga itu juga banyak. Nah, inilah mari kita bersama-sama memberikan contoh sehingga kalian bisa melakukan aktivitas kalian sehari-hari, dan tentu nanti Ibu juga beserta Bapak Ibu semuanya dari Dinas Kesehatan ataupun Bapak Ibu APMI, kepala sekolah semuanya tentu akan memberikan doa, selalu mengiringi doa untuk kalian semuanya sehingga kalian bisa nanti bekerja ataupun juga mengabdi kepada negara ini dengan betul-betul baik, dengan attitude yang baik, soft skill yang baik, dan tentu kita juga dengan akhlak yang baik. Nah, ini tunjukkan anak-anakku semuanya, DIY ini memiliki sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara ataupun juga di lingkup daerah istimewa Yogyakarta ataupun juga di pemerintah. Nah, inilah anak-anakku semuanya. Kami tentu sangat bangga, puas, namun juga kalian juga tentu tidak sampai di sini saja, perjuangan kalian masih panjang. Nah, tentu ini semuanya bersama-sama kalau kita niatan kita dengan iringan doa dan ikhtiar dalam keseharian, insya Allah kalian juga akan bisa melakukan dengan baik, bisa menjadi tenaga asisten tenaga kefarmasian yang handal dan bisa meningkatkan ilmu lagi untuk bisa menjadi tenaga kefarmasian, dan ini tentu semuanya bisa memberikan kontribusi ataupun kepada bangsa ini dan bisa kita mewujudkan kita yang ada di DIY ini betul-betul bisa menekan untuk angka keterpaparan ini semakin menurun. Nah, inilah upaya-upaya kita saat ini juga dengan pembatasan PPKM secara darurat dari secara nasional, dari kementerian, dari pemerintah pusat dan juga Pemda. Nah, ini mari kita taati bersama-sama. Memang kondisinya kalau tentu kita di sini juga ada keterbatasan, namun upaya-upaya dengan kreativitas kita untuk bisa berkomunikasi, kita bisa dengan berinovasi untuk bagaimana cara kita berkarya, dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru tentu kita harus bisa memberikan terobosan-terobosan bagaimana cara kita, ide-ide atau strategi kita di dalam memberikan pembelajaran kepada para siswa-siswi ini. Jadi tentu kondisi yang ada ini harus betul-betul bisa kita sikapi dengan baik, ya. Jadi anak-anakku semuanya juga sehat, dan inilah kondisi yang ada. Kita semuanya berdoa untuk bisa tetap sehat, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para siswa-siswi tercinta ini yang sangat kami banggakan, dan kepada para orang tua yang telah bisa kita bersama-sama mewujudkan anak-anak kita sampai dengan lulus dengan sehat, dan juga kepada APMFI, AFI, dan juga kepada semua pihak yang terkait Dinas Kesehatan. Nah, inilah mari bersama-sama kita nanti untuk generasi-generasi yang angkatan adik-adik yang setelah lulusan saat ini, setelah disumpah, nah ini tentu kita harus bisa menunjukkan. Dan pesan lagi kepada kalian, tentu kalian sebagai alumni bisa juga memberikan
dalam hal ini bisa komunikasi ya dengan adik-adik kalian, ataupun juga kalian juga berkomunikasi dengan kakak-kakak kelas kalian yang telah bekerja ataupun kuliah. Ada semacam istilahnya ada inkubasi bisnis ya, ada wadah-wadah forum ini yang tentu bisa memberikan informasi kepada kalian. Nah, ini sehingga jejaring yang luar biasa yang akan terbentuk, yang sudah dibentuk, tentu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya, jadi inilah bagaimana cara kita bisa melink and supermatch-kan antara pendidikan dengan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Nah, ini tentu tidak bisa dicapai kalau kita sendiri melakukannya, tentu dengan kerjasama sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, insya Allah kita bisa akan melakukan dengan baik. Dan Bapak Ibu semuanya, tentu ada yang kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa belum ada yel-yelnya ya. Yel-yelnya untuk SMK. Nah, ini harus kita bawa. Ya, SMK bisa, SMK hebat, dan vokasi kuat dan menguatkan Indonesia. Insya Allah kita bisa melakukan dengan baik. Matur nuwun. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, perkenankan saya sebagai pembawa acara mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sebagai tempat terselenggaranya pengambilan sumpah bersama asisten tenaga kefarmasian se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 atas segala fasilitas yang sudah diberikan kepada Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, kepada Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia, MGMP Farmasi, DIY, MKKS Bidang Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin sekalian, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah bagi yang beragama Muslim dan yang lain kami silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.